Yo guys, kembali lagi dengan saya Mahendra di channel Mahendra dan Warta. So kali ini kita akan bikin preset karena udah lama nggak bikin preset ya. Nah, untuk presetnya kita akan pakai lagu Lily yang lagi trend di TikTok cuy. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita ke tutorialnya. Seperti biasa, untuk preset dan bahannya sudah saya sediakan di kolom deskripsi cuy. Oke, pertama-tama kalian masuk dulu ke aplikasi Lightmotion-nya, lalu bikin project. Nah, di sini saya pakai rasio 16:9. Lalu kita akan menambahkan musiknya cuy. Lalu langkah selanjutnya kita akan menambahkan beat. Untuk beatnya sudah saya sediakan di kolom deskripsi juga. Oke, jika musik dan beat sudah ditambahkan, langkah selanjutnya kita akan menambahkan foto di detik 0. Oke, saya pakai foto yang ini. Lalu kita akan panjangkan fotonya sampai 4:16. Lalu kita akan langsung memberikan efek cuy. Untuk efek yang pertama kita cari di bagian distorsi atau warp dan pilih efek ubin. Di sini kita aktifkan mirrornya. Next, ke efek yang kedua, cari di bagian Move and Transform dan pilih ombang-ambing. Di sini sudutnya saya diamkan 45, frekuensi saya akan turunkan menjadi 0,50 dan magnitude kita juga diamkan yaitu 25. Next, ke efek selanjutnya, kita masih cari di bagian Move and Transform dan pilih efek ayun. Frekuensinya juga saya turunkan menjadi 0,50 sama seperti ombang-ambing ya. Sudut 1 kita ubah menjadi -1, sedangkan sudut 2 menjadi +1. Oke, seperti ini. Pada foto yang pertama efeknya cuma 3 aja. Lalu langkah selanjutnya kita pindah ke blending dan opacity. Nah, pada bagian opacity ini kita akan memberikan keyframe di awal dan juga di detik 1:10 di sini. Nah, pada detik 0 kita akan turunkan opacity-nya sampai 0%, sedangkan di detik 1:10 kita diamkan 100%. Dan tidak usah diberikan kurva ya. Oke, maka akan terlihat seperti itu. Pada foto pertama sudah selesai, kita langsung next ke tahap selanjutnya ya. Di sini kita pindah dulu ke 409, lalu kita akan menambahkan bentuk kotak. Kita fill screen atau isi area komposisi. Lalu kita potong di detik 4:16. Warnanya kita ubah, pindah ke color and fill dan pilih warna hitam. Oke, lalu kita pindah ke efek. Cari di bagian opacity atau visibility dan pilih efek berkedip. Di sini kita akan ubah frekuensinya menjadi 16. Lalu kita berikan keyframe di 4:16 dan juga di 4:09. Itu di awal dan di akhir ya. Nah, yang awal kita diamkan frekuensinya 16, sedangkan yang di akhir atau di 4:16 ini kita turunkan frekuensinya menjadi 12. Oke cuy, jadi seperti ini ya. Next, kita langsung masuk ke tahap selanjutnya. Kita pindah ke detik 4:18. Lalu kita akan menambahkan foto kedua, foto yang berbeda ya. Lalu kita akan panjangkan durasi fotonya sampai akhir, yaitu di 18:18. Oke, pertama-tama kita akan pindah ke Move and Transform dulu. Pindah ke Zoom. Nah, di sini kita akan memberikan keyframe di detik 7:19. Kita diamkan size-nya. Next, di 9:19 kita berikan keyframe, lalu kita ubah size-nya menjadi 2120.
seperti ini. Next, di 1109 kita berikan keyframe dan tidak usah diubah, diamkan 2120. Next lagi ke bit 1310 kita berikan keyframe dan ubah size-nya ke ukuran semula, yaitu 1920 seperti ini. Jadi 4 keyframe ya. 1 2 3 4 ya, 4. Nah, pada bingkai yang pertama, yaitu di antara 719 dan 919, kita akan memberikan kurva. Kurvanya kita klik yang nomor 4 dan geser ke kiri mentok seperti ini. Pada bingkai yang kedua kita diamkan karena size-nya itu tetap ya, tidak berubah. Kita next ke bingkai yang ketiga atau bingkai yang terakhir, kita berikan kurva yang sama seperti bingkai yang pertama, yaitu seperti ini. Oke, maka akan terlihat seperti ini cuy. Nah, kayak gitu ya. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya kita akan memberikan efek. Nah, untuk efeknya kita salin dulu pada foto yang pertama ya, karena hampir sama efeknya. Ini kita salin dulu, lalu kita tempel di foto yang kedua. Oke, di sini kita masih perlu ubah ya. Di bagian ombang-ambing dulu, kita ubah pada bagian frekuensinya, yaitu menjadi 0,30 seperti ini. Lalu pada bagian ion juga, frekuensinya kita ubah menjadi 0,30 seperti ini. Oke, jika sudah, kita langsung next ke efek selanjutnya. Kita cari di bagian distorsi atau warp dan pilih turbulent displace. Oke, di sini kita pindah ke offset terlebih dahulu. Untuk yang X kita ubah menjadi 64. Next, di bagian kekuatan kita akan memberikan keyframe di 418 dan di 618. Seperti ini. Di 618 kekuatannya kita nolkan, sedangkan yang di 418 kekuatannya kita ubah menjadi 150. Oke, lalu kita berikan kurva. Kurvanya seperti ini guys. Ya, kayak gini lah ya. Lalu kita pindah ke bagian evolution, ubah evolutionnya menjadi 4,62. Oke, lalu pada bagian sini kita pilih yang XY. Lalu pindah ke bagian skala. Di sini kita berikan keyframe di tempat yang sama, yaitu 418 dan 618. Di 618 kita diamkan skalanya 1, sedangkan di awal kita ubah skalanya menjadi 3,32. Lalu kita berikan kurva, klik yang nomor 3, lalu geser ke atas seperti ini. Mantap. Next, pada bagian yang terakhir yaitu pada bagian oktav, kita turunkan menjadi 1. Kita langsung next ke efek selanjutnya. Cari di bagian distorsi atau warp dan pilih lengkungan fraktal. Nah, di sini pada bagian magnitude kita turunkan menjadi 0,020. Lalu pada bagian detail kita berikan keyframe di awal dan juga di akhir, yaitu di 1818. Nah, yang awal tadi kita diamkan detailnya 1, sedangkan pada keyframe yang ini di 1818 kita ubah detailnya menjadi 1,30 aja. Oke. Kita next lagi ke efek selanjutnya, masih di bagian distorsi atau warp dan pilih lengkungan gelombang.
Oke, pada bagian tahap, mungkin kita nggak di bagian tahap dulu ya. Kita pindah ke bagian magnitude dulu. Kita berikan keyframe di tempat yang sama seperti efek turbulent displace tadi, yaitu di 418 dan di 618. Nah, di 618 kita turunkan magnitude-nya menjadi 0, sedangkan yang di 418 kita diamkan 4. Berikan kurva, klik yang nomor 3 dan geser ke atas sedikit kayak gini. Next, di bagian jarak. Nah, jaraknya ini mungkin kita akan ubah menjadi 9 ya. Oke, kita pilih 9 aja. Lalu pada bagian sudut jadiin 45. Dan pada bagian tahap kita baru berikan keyframe di awal dan di 618. Nah, yang di 618 kita diamkan 0, sedangkan yang di awal ubah menjadi 1. Dan untuk kurvanya kita klik yang nomor 3 dan geser ke atas seperti ini. Oke, mantap. Kita langsung next ke efek selanjutnya. Cari di bagian warna dan cahaya dan pilih paparan gamma. Pada bagian exposure kita berikan keyframe di tempat yang sama lagi, di 418 dan di 618. Di 618 kita nolkan exposure-nya, sedangkan di 418 kita naikkan. Di sini bebas ya, terserah kalian, tapi saya akan pakai 1,05 aja. Lalu kita berikan kurva, klik yang nomor 3 dan geser ke atas seperti ini. Oke. Kita masih punya efek tambahan lagi. Cari di bagian blur dan pilih buram gerak. Di sini kita nonaktifkan pada bagian skala dan sudut ya. Jadi yang aktif tuh cuman pada bagian posisi aja. Efeknya sudah selesai? Belum dong. Kita masih punya satu efek tambahan. Kita cari di bagian opacity atau visibility dan pilih fade in or out. Yang in kita nolkan, sedangkan yang out kita diamkan 0,50 second. Ini sebagai transisi keluarnya ya. Nah, ini baru efeknya sudah selesai. Lumayan banyak sih. Dan bisa dilihat. Nah, hasilnya kayak gitu. Mungkin agak buram dan burik juga ya, karena nggak bisa di play ya AM saya nih. Nanti kalau di play itu malah nge-lag nanti. Oke, jika sudah kita akan pindah ke detik 7:19. Nah, di sini kita akan menambahkan bentuk kotak lagi. Seperti biasa di fill screen. Lalu untuk durasinya kita akan panjangkan sampai 13:10. Kita ubah warnanya dulu menjadi warna putih. Nah, fungsi kotaknya ini sebagai black bar ya. Jadi karena warnanya putih mungkin namanya white bar. Tahu kan yang white bar tuh pakai yang sering dipakai di video-video sinematik. Kita akan memberikan itu. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian move and transform. Di sini kita geser dulu kotaknya ke atas. Oke, sampai tidak terlihat seperti ini baru kita berikan keyframe di 7:19 ya. Next, di bit selanjutnya yaitu di 9:19 kita berikan keyframe, geser ke bawah seperti ini. Nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Lalu kita next ke bit selanjutnya, berikan keyframe dan tidak perlu diubah, kita diamkan saja. Next ke bit terakhir yaitu di 13:10, baru kita berikan keyframe dan kita geser ke atas sampai tidak terlihat seperti di awal tadi. Dan jangan lupa kita berikan kurva. Nah, pada bagian bingkai yang ini kurvanya itu seperti ini. Klik yang nomor 4 dan geser ke kiri ya. Yang tengah-tengah kita tidak perlu berikan kurva, sedangkan yang di awal bingkai yang pertama ini berikan kurva yang sama. Oke.
Lakukan juga hal yang sama untuk white bar yang di bawahnya. Oke, maka hasilnya akan terlihat seperti itu. Kita langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap coloring. Kita tambahkan bentuk kotak lagi, fill screen lagi. Nah, lalu panjangkan sampai akhir. Baru kita akan memberikan efek. Tentu untuk efek yang pertama adalah salin latar belakang. Next, yang kedua kita cari di bagian warna dan cahaya dan pilih saturasi semangat. Ini kita turunin saturasinya sampai negatif 100. Lalu kita akan memberikan efek lagi, cari di bagian blur dan pilih efek Gaussian blur. Kekuatannya diamkan 0,150, pindah ke blending dan opacity dan pilih di bagian gelapkan, lalu klik multiply. Oke, coloring yang saya pakai seperti ini. Jika kalian tidak suka, kalian boleh hapus dan ganti dengan coloring yang kalian suka. Jadi nggak harus ini coloringnya ya, boleh bebas coloring yang ingin kalian pakai. Oke, sebenarnya ini udah selesai. Cuman di sini saya menambahkan tambahan lagi, yaitu teks ya. Saya tambahkan di detik 14.02. Nah, bagaimana cara menambahkan teksnya dan apa-apa saja efek yang saya gunakan, itu saya sudah jelaskan di video sebelumnya, yaitu bagaimana caranya bikin animasi teks yang sering dipakai di AMV 3D. Nah, kalian bisa lihat tutorialnya bagaimana, lalu kalian bisa menerapkannya di proses editing kali ini. Oke, saya nggak perlu menjelaskannya lagi, kita langsung saja lihat hasilnya. Oke, jika sudah diedit akan terlihat seperti ini teksnya ya. Oke, ini sudah sangat nge-lag banget lag motion saya. Kita langsung saja ekspor karena editing kali ini sudah selesai. Dan